Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah. وقال الله في القرآن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله وصدق رسوله وبعد. Jemaah Jumat yang mulia, Allah memberikan begitu banyak karunia kepada kita dalam hidup, dan semoga Allah telah memudahkan pula untuk kita bisa mensyukuri semua karunia itu. Salah satu di antara karunia yang sepatutnya tidak bisa tidak harus kita syukuri adalah kita beriman kepada Allah. Kita mendapat Islam sebagai agama. Allah telah memilihkan itu untuk kita, dan kita menjadikan Rasulullah SAW tidak hanya sekedar mempercayainya sebagai Nabi dan Rasul, tapi juga menerimanya, ajarannya, apa yang dia bawa sebagai pedoman sukses kita dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Dulu Rasulullah pernah melintas di satu perkebunan, dan kemudian biasalah secara awam orang kalau bertanya dan menemukan seorang yang disebut dengan tokoh agama, seakan-akan dikira bahwa tokoh ini mengenal segala hal sampai detail-detailnya. Saya masih ingat dulu saya pernah melakukan kunjungan dakwah sosial, dalam arti kata memberikan tausiah dan juga ada semacam santunan atau kegiatan bakti sosial di daerah Tanah Karo. Jadi sayalah ustadz yang dimintakan ikut dalam rombongan itu. Kami menginap, dan kemudian ada dokter-dokter yang juga melakukan khitanan massal. Dan ketika pada waktu itu pagi hari setelah khitanan berlangsung kemarin, kami duduk dan seorang ibu tergopoh-gopoh masuk ke dalam masjid dan kemudian menjumpai saya secara langsung dan mengatakan, "Pak Ustadz, tolong suami saya berdarah." Yang dia maksud bahwa suaminya baru saja dikhitan dan mungkin perban atau apanya berdarah, dan di situ saya duduk bersama para dokter. Tapi yang ditanya adalah saya. Saya mengatakan ibu yang punya keahlian untuk itu adalah para dokter ini, bukan saya. Itu yang saya maksud tadi. Secara awam masyarakat sering sekali mengira tokoh formal atau informal agama itu mengerti semua persoalan sampai urusan yang bukan urusan dia. Rasulullah itu ditanya oleh seorang petani, "Ya Rasul, aku mencoba melakukan terobosan nih. Aku ingin mendapat kurma yang lebih bagus. Maka aku coba silangkan antara jenis kurma yang A dengan jenis kurma yang B. Bagaimana pandanganmu ya Rasulullah?" Maka Rasulullah mengatakan, "Ya silahkan saja." Tak berapa lama kemudian, artinya sekian waktu kemudian, Nabi melintas di daerah yang sama, dan orang ini ketemu lagi dan mengatakan, "Ya Rasul, ternyata gagal. Jadi nggak jadi kurmanya." Nah, ada statement yang menarik. Waktu itu Nabi mengatakan, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Kau sebenarnya lebih mengerti dengan urusan pekerjaan. Kalau bahasa bebasnya begitu. Dan ini sering dijadikan alat oleh kelompok sekuler untuk mengatakan pemisahan. Bahwa sebenarnya disitulah dalil pemisahan. Bahwa Nabi mengatakan agama urusanku, kalau dunia urusanmu lah. Kira-kira begitu. Tafsir ini terlalu dipaksakan untuk menyatakan ini pemisahan. Saya lebih suka untuk mengatakan ini spesialisasi, atau job desk yang jelas bahwa kita bersinergi sebenarnya. Karena agama ini hakikatnya adalah panduan dalam hidup. Dan kita sepakat itu. Orang yang paling bodoh dalam memahami Islam sekalipun mengatakan ini panduan hidup. Dan saya tidak mengatakan bahwa agama lain seperti ini, enggak. Kalau ada agama lain yang memaksakan bahwa agama kami juga mengatur 24 jam urusan hidup dunia, kita boleh saling beberkan data lah, kira-kira begitu. Karena Islam tidak sama dengan agama lain. Kristen itu sudah jelas, bahkan trauma masyarakat barat terhadap Kristen itu cukup tinggi dan belum bisa dihilangkan. Ketika gereja dalam begitu lama mencoba memonopoli urusan dunia akhirat, yang faktanya ternyata menyebabkan barat dalam hal itu mengalami masa kegelapan yang cukup panjang, maka ketika Islam hadir di Eropa dan akhirnya membawa semangat Renaissance,
atau perubahan atau pencerahan, dan kemudian mengambil sebahagian spirit Islam atau ajaran-ajaran Islam untuk kemudian menerangkan Eropa. Sejak hari itu gereja takluk kepada dunia ini. Walaupun ada korban sebelumnya, banyak tokoh-tokoh yang ilmuwan yang kemudian dihukum mati oleh gereja, tapi kemudian akhirnya gereja kalah, dan akhirnya doktrin yang merupakan semangat Alkitab, berikan kepada kaisar milik kaisar dan Tuhan milik Tuhan, adalah doktrin pemisahan resmi, sekularisme dalam ajaran Kristen misalnya, yang tidak ada itu dalam Islam. Buddha juga ketika dia mau bicara tentang dunia itu inkonsisten. Kenapa saya bilang inkonsisten? Karena ajaran Buddha telah menempatkan dunia sebagai bahkan subjek sekaligus objek samsara, derita. Jadi kalau Anda ingin bahagia, Anda harus tinggalkan dunia ini. Dan itu dibuktikan sendiri oleh Siddhartha Gautama dengan meninggalkan istana, meninggalkan keluarganya, meninggalkan kekayaan. Kalau kemudian ada orang Buddha yang mengatakan, tidak, kami bicara tentang dunia juga, itu yang saya bilang bahwa mereka tidak konsisten dengan ajaran Buddha Gautama. Hindu juga seperti itu. Mereka mengatakan ikatan-ikatan kehidupan dunia ini nisbi. Kenapa? Karena hakikatnya kita akan terus-menerus mengalami proses inkarnasi sampai akhirnya kita mencapai moksa. Atau kalau bahasa mereka, moksa, ketika kita harusnya sampai kepada pusat utama kebahagiaan, yaitu nirwana dalam teori Buddha. Nah, sebelumnya manusia untuk bisa mencapai proses pensucian seperti itu, mereka harus mengalami karma demi karma. Ini tidak ada dalam Islam. Islam adalah agama yang mengklaim selama Anda manusia, apapun yang Anda buat, Islam punya ajarannya. Dan itu bukan sekedar klaim, tapi faktanya ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Saya mau ambil contoh yang paling ringan, mungkin tidak dibahas di agama lain. Seorang perempuan datang menjumpai Nabi SAW. Ya Rasulullah, suamiku seperti benang basah. Lantas kata Nabi, kau boleh pilih, mau meneruskan nikahmu atau menghentikannya, dan kau bisa tuntut perceraian darinya. Saya mau bilang, urusan tempat tidur itu dibahas dalam Islam. Karena istilah benang basah untuk menunjukkan ketidaksanggupan suami memberikan nafkah batin. Terus apa lagi? Kita lihat Nabi melintas di dua kuburan yang mengatakan satu ini sedang disiksa karena sebab istinjanya tidak beres. Istinja itu harus kita pahami bahwa itu menunjukkan bahwa Islam konsisten. Bahwa cerita kebersihan, Anda juga harus bicara bagaimana Anda menjadi muslim yang benar di saat Anda sedang berada di toilet itu. Dan itu bukan sekedar Anda bisa bersih, mohon maaf, tempat buang air Anda. Tapi yang kebersihan itu adalah bukan sekedar yang melekat di tubuh kita, tapi lingkungan atau tempat itu jangan sampai baunya masih tercium oleh orang yang masuk setelahnya, padahal kita sudah keluar demikian lamanya. Ini yang dimaksud dengan harusnya hidup nilai-nilai Islam di situ. Nah, cuma hadirnya Islam, tolong jangan dipahami itu sebagai kehadiran yang kemudian mensandera kebebasan kita di situ. Saya tadi pagi melakukan diskusi panjang di salah satu grup WhatsApp ketika mereka mendiskusikan peta perkembangan politik di DKI. Saya kemudian berkeinginan menuliskan beberapa poin penting dan alhamdulillah sudah saya sampaikan. Saya mengatakan begini, Anda harus bisa memahami bahwa politik itu hakikatnya pragmatis. Dia tidak ideologis. Yang ideologis itu mengikat pelaku politiknya. Dan Anda jangan mengkampanyekan ideologi. Karena politik bicara strategi dan taktik. Pasar Anda adalah masyarakat. Ketika dia bicara ideologi, jangan Anda cengeng kalau kemana-mana Anda bicara bahwa kami, misalnya contoh, kami partai Islam, kami yang paling dekat sama Islam. Anda cengeng, karena pasar Anda itu bukan kader Anda, tapi masyarakat kebanyakan. Anda baru boleh menyampaikan ideologi itu kepada kader, karena mereka tidak sekedar pasar politik, tapi juga pelaku politik. Tapi kalau pasar politik, dia bicara lebih pragmatis, dia lebih dinamis. Maka mereka masyarakat tidak terlalu tertarik Anda itu adalah muslim berideologi agama atau tidak. Bagi mereka Anda bisa buat apa untuk mereka. Dan itu yang saya maksud dengan pragmatis.
Dan ini bedanya kita, kalaupun kita punya ideologi Islam dalam berpolitik, bedanya kita dalam kerja kita tidak pernah memutus hubungan dengan Tuhan. Itu saja. Dan itu bukan cuma ansih di dunia politik. Di dunia kerja juga seperti itu. Beda bapak kerja dengan orang yang tidak muslim kerja, atau maaf apa istilahnya ya, kalau bahasa kita dengan SCM itu, ya, spiritual capital management kita. Itu bedanya kita masih membangun koneksi di semua lini dan kesibukan kerja kita dengan Tuhan. Sementara mereka yang saya maksud di sini bukan sekedar orang yang bukan muslim, tapi mereka yang tidak memakai pendekatan koneksi dengan Tuhan adalah mereka yang memutlakkan kemampuan berfikirnya, keenceran dia membangun strateginya, memahami pasar, mendeteksi itu sebagai sesuatu yang bisa kita pasarkan kebutuhan kita. Itu mutlak hanya pendekatan rasionalitas. Orang yang seperti ini setiap harinya juga berpikir. Kita juga berpikir. Cuma bedanya kita dengan mereka, kita menyertakan Tuhan untuk join dalam hidup kita. Dan Tuhan tidak mau join di orang-orang yang gagal. Itulah kenapa, coba perhatikan ayat Quran, dia bicara begitu banyak tentang apa kalian tidak berpikir? Apa kalian tidak punya otak? Bahasa-bahasa itu banyak. Afala taqilun, afala tatafakkarun, afala ta'lamun, dan sebagainya. Ya. Nah, kenapa harus menyertakan Tuhan? Jawabannya, karena kita beragama. Dan agama yang dia bawakan, yang dia kasih sama kita adalah agama yang tidak bicara melulu ibadah mahdhah, tapi bicara keselamatan dunia. Keselamatan dunia itu dia terukur dalam bentuk saya sukses dan saya bahagia. Kalau saya sukses dan saya bahagia, maka saya harus menyertakan semua komponen bekal yang sudah Allah siapkan sama saya. Makanya kalau bicara sekedar hebat-hebatan kemampuan strategi kita, itu kembali kepada orang yang paling mampu memanfaatkan otaknya. Jadi bukan persoalan beda pak, mereka orang barat pak, komponen teknologi mereka jauh lebih baik pak, penemu-penemu mereka dipelihara. Nah masalahnya ya itu dia. Kenapa komponen teknologi mereka jauh lebih baik? Kenapa orang-orang ahli mereka punya laboratorium sementara kita tidak? Begitu buat laboratorium sendiri yang diributin izin laboratoriumnya. Kenapa? Ini kan bukan persoalan agama yang satu ini. Maksud saya, artinya ini kan bukan masalah ideologis. Ini lebih kepada masalah strategi, taktik, atau capaian-capaian terukur yang bisa kita bangun. Nah, jamaah yang mulia, sama seperti bangun rumah tangga. Kita nggak bisa cuma cerita, ya Allah jadikan anakku anak-anak yang soleh. Anda punya modul apa buat anak Anda jadi soleh? Karena kalau bicara mau buat anak soleh, Anda sama anak Anda, di depan anak Anda, siapa sih Anda? Itu yang dalam pengajian kemarin sore saya bilang bahwa, nah Anda hero nggak sama dia? Anda pahlawan nggak sama dia? Salah seorang anak, ketika anak saya tanya, siapa yang kau lihat sebagai idola dalam hidupmu? Dia jawab, Buya. Saya menangis dengan jawaban itu. Artinya apa? Dia menemukan sosok yang dibanggakannya itu adalah ayahnya. Artinya itu bukan hasil kampanye, itu hasil temuannya. Dia menemukan ketika saya sedang diam, bercanda, saya sedang bersama istri saya bersama anak saya, dan dia mengagumi itu. Bagaimana orang bisa kagum sama kita hanya karena persoalan pencitraan melalui media, market, atau maaf istilahnya iklan? Tidak mungkin. Orang harus lihat kita. Orang soleh itu bukan karena pengumuman, saudara-saudara, saya orang soleh. Tidak bisa. Orang soleh itu adalah orang melihat fakta kesolehan itu, dan secara konsisten kita melakukan itu. Balik kepada cerita yang di awal tadi. Kenapa Nabi bilang antum a'lamu bi umuri dunyakum? Mas, petaninya itu kamu loh. Yang hari-hari berurusan dengan persoalan ini itu engkau. Maka kau harus mengupgrade kemampuanmu terus-menerus, sehingga jangan berhenti pada satu titik kegagalan. Karena gagal dalam pekerjaan itu pelajaran, itu bukan kejatuhan. Jadi bahasa Nabi itu sebenarnya lebih memotivasi orang itu untuk kau tidak boleh hanya sekedar menjadi praktisi yang only ikut atas perintah. Laksanakan, siap pak,
Nah, kira-kira begitu. Bukan. Kau harus terus mengupgrade pengetahuanmu, membagi pengetahuanmu, sharing dengan orang lain, dan bersinergi dengan kemampuan yang dimiliki orang lain dengan target, pokoknya kau fresh dan berhasil dalam semua kerjaan. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah. Nusalli wa sallimu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah wa qala Allah fil Qur'an law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allakum yatafakkarun. Jamaah yang mulia, kalaulah kita konklusikan ayat yang saya baca dalam khutbah pertama, maka wajar ketika Allah memberikan labeling ashabun nar, ashabul jannah la yastawun. Orang yang layak menghuni surga dengan orang yang layak menghuni neraka itu tidak sama. Karena orang yang layak menghuni surga adalah orang progresif, mereka orang dinamis, tapi secara ideologis mereka orang konsisten. Jadi kalau mau kita terjemahkan secara lebih bebas, orang yang layak masuk surga adalah orang yang tidak pernah mengganti Tuhan mereka kecuali Allah dalam hidup mereka. Artinya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tapi dalam hidup mereka progresif. Output dari progresivitas itu adalah manfaat. Makanya Nabi menerjemahkan, bahkan senyum sekalipun itu bisa bernilai sedekah. Dan kalau begitu, semangat sedekah itu artinya menularkan manfaat. Tidak mensandera orang dengan pemberian kita, tapi memudahkan orang dari pemberian kita. Maka Islam membenci kalau kita sudah memberi, kita mengumpat, kita mencela, kita membangkit-bangkit. Allah tidak suka itu, Islam tidak suka. Karena itu sama Anda tidak sedang menularkan manfaat, tapi Anda mensandera orang dengan kekuatan harta yang Anda punya. Islam tidak suka itu. Islam juga mengingatkan kerja Anda itu harus tulus. Karena dari pekerjaan yang tulus itu Anda akan fresh. Ketika kompensasinya secara formal mungkin gaji, penghasilan dan sebagainya menurut Anda tidak layak, Anda tetap tidak panik, tidak kehilangan untuk kemudian tetap fokus. Kenapa? Karena tidak ada satu kebaikan setitik lemah apapun kecuali pasti Allah balas dengan kebaikan. Beginilah yang membuat kita bisa nyaman. Wa'lamu anna Allah qala fil Qur'an innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.